Masuk pada bab 1, pendahuluan dan perumusan masalah. Pada poin 1.1 latar belakang, persamaan diferensial linear order 2 dengan koefisien variabel merupakan salah satu bentuk persamaan yang sering muncul dalam berbagai fenomena ilmiah seperti fisika, teknik, maupun ekonomi. Namun penyelesaiannya tidak selalu dapat dilakukan dengan metode dasar seperti koefisien tertentu atau variasi parameter. Untuk kasus di mana koefisien berupa fungsi polinomial dan solusi eksaknya sulit ditemukan, pendekatan deret pangkat menjadi alternatif yang efektif. Dengan metode ini, solusi dapat diperoleh secara bertahap di sekitar suatu titik yang memenuhi sifat tertentu, yaitu titik biasa atau ordinary point. Masuk pada poin 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah utama sebagai berikut, yaitu bagaimana proses penentuan solusi dari persamaan diferensial linear homogen order 2 dengan koefisien variabel menggunakan metode deret pangkat serta bagaimana menentukan sifat konvergensinya di sekitar titik biasa. Masuk pada poin 1.3 tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah dalam menentukan solusi persamaan diferensial linear order 2 menggunakan metode deret pangkat serta menganalisis konvergensi hasil tersebut di sekitar titik biasa. Masuk pada poin 1.4 bentuk persamaan dan kondisi awal. Adapun bentuk umum persamaan diferensial yang digunakan adalah x pangkat 2 ditambah 4, y aksen ditambah 2x y aksen dikurang 12y sama dengan 0 dengan kondisi awal yang diberikan sebagai berikut. Y 0 sama dengan 1, y aksen 0 sama dengan 0. Masuk pada poin 1.5 jenis masalah. Persamaan di atas termasuk masalah nilai awal atau initial value problem atau IFP karena nilai fungsi dan turunannya diketahui pada titik yang sama, yaitu melalui kondisi awal tersebut. Nilai fungsi dan turunannya pada titik tersebut digunakan untuk menentukan seluruh suku dalam solusi deret. Masuk pada bab 2, analisis titik stimular. Pada poin 2.1 yaitu titik ekspansi dan bentuk persamaan. Dalam analisis ini, titik pengembangan fungsi dipilih di x 0 sama dengan 0. Pemilihan ini mengikuti kondisi awal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, persamaan diferensial yang dikaji dinyatakan sebagai x pangkat 2 ditambah 4 y aksen ditambah 2x y aksen dikurang 12y sama dengan 0. Untuk mempermudah analisis, seluruh persamaan dibagi dengan koefisien dari y aksen, yakni x pangkat 2 ditambah 4, sehingga bentuk standarnya menjadi y aksen ditambah 2x per x pangkat 2 ditambah 4y aksen dikurang 12 per x pangkat 2 ditambah 4y sama dengan 0. Masuk pada poin 2.2, identifikasi fungsi px dan qx. Dari hasil pembagian di atas diperoleh px sama dengan 2x per x pangkat 2 ditambah 4, sedangkan qx sama dengan negatif 12 per x pangkat 2 ditambah 4. Kedua fungsi ini digunakan untuk menentukan sifat titik x sama dengan 0. Masuk pada poin 2.3, pemeriksaan keberterdefinisian. Perhatikan penyebut kedua fungsi tersebut. Untuk setiap x pangkat 2 ditambah 4 lebih kecil dari 0, karena x pangkat 2 lebih kecil atau sama dengan 0, maka x pangkat 2 ditambah 4 tidak pernah sama dengan 0, termasuk bx sama dengan 0. Akibatnya, px dan qx terdefinisi untuk semua nilai nyata x, khususnya di sekitar x sama dengan 0. Oleh sebab itu, kedua fungsi tersebut dapat diekspansi menjadi deret pangkat karena bersifat analitik di daerah itu. Masuk pada poin 2.4, penentuan titik bias dan titik stimular. Karena px dan qx analitik di sekitar x sama dengan 0, maka titik tersebut dikategorikan sebagai titik biasa atau ordinary point. Sementara titik stimular terjadi apabila penyebut x pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0 yang memberikan x sama dengan plus minus 2i. Jarak dari pusat x sama dengan 0 ke titik stimular terdekat adalah r nilai mutlak 2i dikurang 0 sama dengan 2. Masuk pada poin 2.5, radius konvergensi. Dengan demikian, solusi deret pangkat yang diperoleh nantinya akan konvergen untuk nilai mutlak x lebih besar dari 2, artinya pendekatan deret pangkat valid dalam interval negatif 2,2. Masuk pada bab 3, penurunan relasi rekursif. Pada poin 3.1, asumsi bentuk solusi. Diasumsikan bahwa solusi dari persamaan diferensial tersebut dapat dinyatakan sebagai deret pangkat y sama dengan sigma an dikali x pangkat n dengan n sama dengan 0 sampai tak hingga, sehingga turunannya ialah y aksen sama dengan sigma n kali x pangkat n dikurang 1 dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga, y aksen sama dengan sigma n dikali n dikurang 1 an dikali x pangkat n dikurang 2 dengan batas n sama dengan 2 sampai tak hingga. Masuk pada poin 3.2 yaitu substitusi ke persamaan awal. Substitusikan bentuk deret ke dalam persamaan diferensial x pangkat 2 ditambah 4 y aksen ditambah 2x y aksen dikurang 12y sama dengan 0. Maka diperoleh x pangkat 2 ditambah 4 dikali sigma
N dikali N dikurang 1, AN dikali X pangkat N dikurang 2 dengan batas N sama dengan 2 sampai tak hingga ditambah 2X dikali sigma N ANX pangkat N dikurang 1 dengan batas N sama dengan 1 sampai tak hingga dikurang 12 dikali sigma AN kali X pangkat N dengan batas N sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan 0. 3.3 Penggabungan dan penyeragaman indeks. Kalikan dan susun ulang suku-suku pada masing-masing penjumlahan. X kuadrat Y aksen-aksen sama dengan sigma N kali N kurang 1 kali AN kali X pangkat N, di mana N sama dengan 2 sampai tak hingga. 4 Y aksen-aksen sama dengan sigma 4N kali N kurang 1 kali AN kali X pangkat N kurang 2, di mana N sama dengan 2 sampai tak hingga. 2X Y aksen sama dengan sigma 2 kali N kali AN kali X pangkat N, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga. Negatif 12Y sama dengan sigma negatif 12AN kali X pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. Lalu gabungkan seluruh suku menjadi satu bentuk penjumlahan, di mana sigma 4 kali N tambah 2 kali N tambah 1 kali A N tambah 2 tambah N kali N kurang 1 tambah 2N kurang 12 kali AN kali X pangkat N sama dengan 0, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. 3.4 Relasi rekursif. Agar persamaan di atas benar untuk semua nilai X, setiap koefisien dari X pangkat N harus sama dengan 0. 4 kali N tambah 2 kali N tambah 1 kali A N tambah 2 tambah N kuadrat tambah N kurang 12 kali A N sama dengan 0. Dari sini diperoleh relasi rekursif antar koefisien A N tambah 2 sama dengan negatif N kuadrat tambah N kurang 12 per 4 kali N tambah 2 kali N tambah 1 kali AN. 3.5 Substitusi nilai awal. Dengan syarat awal, Y0 sama dengan 1, A0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 0, A1 sama dengan 0, maka semua suku ganjil A1, A3, A5 sampai seterusnya bernilai 0 dan hanya suku genap yang tersisa. Lalu gunakan relasi rekursif untuk menentukan koefisien berikutnya, di mana untuk N sama dengan 0, A2 sama dengan 0 kuadrat tambah 0 kurang 12 per 4 kali 2 kali 1 kali A0 sama dengan 3 per 2 A0. Begitupun juga dengan N sama dengan 2 dan juga N sama dengan 4. 3.6 Bentuk deret solusi. Maka solusi deret pangkat dapat dituliskan sebagai YX sama dengan A0 tambah A2X kuadrat tambah A4X pangkat 4 tambah A6X pangkat 6 tambah sampai seterusnya, di mana nilai-nilai koefisien menghasilkan YX sama dengan 1 tambah 3 per 2X kuadrat tambah 3 per 16X pangkat 4 kurang 1 per 80X pangkat 6 tambah sampai seterusnya. 3.7 Interpretasi. Rumus di atas menunjukkan bahwa setiap suku dalam deret dapat dihitung secara berurutan menggunakan hubungan A N tambah 2 sama dengan F kali AN. Hubungan ini memungkinkan penyusunan solusi secara sistematis, di mana setiap koefisien diperoleh dari nilai sebelumnya dengan hanya melibatkan suku berpangkat genap karena suku ganjil bernilai 0. Lanjut pada bab 4, penentuan koefisien dan solusi khusus. 4.1 Kondisi awal. Diketahui kondisi awal yang diberikan adalah Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 0. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai fungsi pada titik X sama dengan 0 adalah 1, sementara turunannya bernilai 0. Dengan demikian, dua koefisien pertama dalam deret pangkat ditentukan sebagai A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 0. 4.2 Konsekuensi terhadap deret solusi. Karena A1 sama dengan 0, maka semua suku yang memiliki indeks ganjil akan bernilai 0, seperti A3, A5, A7 sampai seterusnya sama dengan 0. Oleh sebab itu, deret solusi hanya terdiri dari suku-suku berpangkat genap yang dapat ditulis secara umum sebagai XY sama dengan A0 tambah A2 X pangkat 4 tambah A6 X pangkat 6 tambah sampai dengan seterusnya. Oke, kita lanjut pada poin 4.3 yaitu substitusi relasi rekursif. Nah, relasi yang menghubungkan antar koefisien telah diperoleh sebelumnya, yaitu N tambah 2 sama dengan negatif N kuadrat N dikurang 12 per 4 dikali N tambah 2 dikali N tambah 1 AN. Nah, dengan menggunakan rumus ini, koefisien-koefisien itu dapat dihitung secara bertahap. Untuk N sama dengan 0, berarti kita substitusi N-nya itu sama dengan 0. Nah, A2 sama dengan negatif 0 pangkat 2 tambah 0 kurang 12 per 4 kali 2 kali 1 A0. Nah, ini sama dengan 3 per 2 A0. Selanjutnya untuk N sama dengan 2. Nah, A4 sama dengan negatif
2 pangkat 2 tambah 2 kurang 12 per 4 kali 4 kali 3 A2 sama dengan 3 per 16 A0. Selanjutnya untuk N sama dengan 4. Nah ini A6 sama dengan negatif 4 kuadrat ditambah 4 kurang 12 per 4 kali 6 kali 5 A4 sama dengan 1 per 80 A0. Nah lanjut pada poin 4.4 yaitu penyusunan deret solusi. Nah dengan memasukkan nilai-nilai koefisien yang telah diperoleh, bentuk deret solusinya itu akan menjadi untuk N sama dengan 0, YX sama dengan A0 ditambah 3 per 2 A0 X kuadrat tambah 3 per 16 A0 X pangkat 4 kurang 1 per 80 A0 X pangkat 6 ditambah seterusnya. Lalu karena A0 sama dengan 1, maka hasil akhirnya itu dapat dituliskan sebagai YX sama dengan 1 tambah 3 per 2 X kuadrat tambah 3 per 6 X pangkat 4 kurang 1 per 80 X pangkat 6 tambah seterusnya. Selanjutnya 4.5 yaitu interpretasi hasil. Nah, hasil deret tersebut merupakan pendekatan solusi dari persamaan diferensial di sekitar titik X sama dengan 0. Untuk penambahan suku-suku dengan pangkat lebih tinggi akan memperkecil kesalahan aproksimasi dan memperluas jangkauan konvergensi. Metode ini tuh memungkinkan solusi dibangun secara bertahap menggunakan hubungan antar koefisien tanpa perlu menentukan bentuk eksak secara langsung. Kita sampai pada poin terakhir yaitu visualisasi dan penutup. Pada poin 5.1 analisis bentuk solusi. Nah, untuk solusi yang diperoleh dalam bentuk deret pangkat itu menampilkan pola simetri terhadap sumbu Y. Suku pertama menunjukkan nilai awal fungsi, sedangkan suku-suku berikutnya seperti 3 per 2 X kuadrat dan 3 per 16 X pangkat 4 memperhalus bentuk kurva. Secara bertahap, setiap penambahan suku itu memperbaiki ketelitian hasil, menghasilkan grafik yang semakin mendekati solusi eksak dari persamaan awal. Poin selanjutnya yaitu 5.2 ilustrasi perilaku fungsi. Jika divisualisasikan, fungsi YX meningkat secara halus dari titik awal dan di sini tuh dia membentuk kurva yang menyerupai parabola melebar. Penambahan suku X pangkat 4 dan X pangkat 6 itu menambah kelengkungan pada grafik. Dia memperjelas pengaruh koefisien terhadap perilaku lokal fungsi di sekitar X sama dengan 0. Untuk radius konversi yang telah ditentukan sebelumnya kan yaitu R sama dengan 2. Ini menunjukkan bahwa deret pangkat ini valid untuk... Oke, kita lanjut pada poin 5.3 yaitu kesimpulan. Nah, metode deret pangkat berhasil digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear orde 2 dengan koefisien variabel di sekitar titik biasa X sama dengan 0. Nah, solusi diperoleh dalam bentuk deret konvergen yang memungkinkan pendekatan analitik terhadap fungsi tanpa memerlukan solusi eksplisit. Selanjutnya, poin 5.4, refleksi. Nah, pendekatan ini menegaskan pentingnya metode deret pangkat dalam analisis persamaan diferensial. Dengan menggunakan relasi rekursif antar koefisien, solusi ini dapat dikembangkan secara bertahap hingga tingkat ketelitian yang diinginkan. Metode ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap sifat fungsi dan perilaku solusinya di sekitar titik ekspansi.